Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Seekor ular sanca memangsa ayam di kandang warga di wilayah Subagan, Karangasem. Polisi menangkap pelaku pungutan liar sumbangan ogoh-ogoh di wilayah Denpasar Timur. Kerajinan songket khas Kabupaten Jemberana tembus hingga ke pasar internasional. Seorang pria meminta sumbangan ke sejumlah pemilik usaha di Jalan Katrangan dan WR Supratman, Denpasar. Pelaku berdalih pungutan liar tersebut merupakan sumbangan untuk pembuatan ogoh-ogoh Hari Raya Nyepi. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, polisi kemudian menangkap pria dalam video tersebut. Pelaku berinisial IKS ditangkap di rumahnya di wilayah Mas Ubud, Gianyar. Pelaku mengaku telah meminta sumbangan di sejumlah tempat usaha sebesar Rp680.000. Kasus ini akhirnya berakhir damai karena pelaku telah mengembalikan uang dan semua korban memaafkannya. Orang kesini ya minta sumbangan ya saya kasih itu aja. Itu dia minta gimana mas? Mbak surat atau gimana? Ya biasa. Apa-apa. Ya cuma minta sumbangan buat ogoh-ogoh. Terus? Ya saya kasih. Kasihnya berapa mas? Ya bebannya katanya minta 40 sama uang jajarnya 140 sama uang keamanannya 100 itu aja. Itu mas kasih semua? Iya. Mana dia udah saya kasih udah pergi gitu. Jadi kepada warga masyarakat maupun para pengusaha untuk lebih berhati-hati apabila ada warga masyarakat yang tidak dikenal datang untuk meminta bantuan dalam bentuk apapun agar dicek kembali kelengkapan surat-suratnya maupun kelengkapan administrasinya, apa betul yang bersangkutan utusan dari desa maupun dari instansi manapun, agar dicek, di cross check kebenarannya, jangan sampai menjadi korban daripada penipuan atau warga yang ingin mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, tentu sama-sama menjaga keamanan, khususnya para pengusaha untuk bisa melengkapi tempat usahanya dengan CCTV sehingga bisa mencegah kejahatan maupun lebih cepat mengantisipasi atau mengungkap apabila terjadi kejahatan di tempat tersebut. Polisi mengimbau warga agar lebih berhati-hati saat memberikan sumbangan terkait perayaan Hari Nyepi. Warga diminta memeriksa dengan teliti semua kelengkapan dokumen dan identitas pemungut sumbangan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Penjualan barang bekas hotel kembali bergairah setelah sempat sepi selama pandemi COVID-19. Kondisi ini dirasakan pemilik usaha ini di wilayah Kerobokan, Kabupaten Badung. Warga kini mulai ramai membeli barang bekas hotel seperti meja dan kursi. Barang bekas hotel diminati karena kondisinya masih bagus dan harga yang terjangkau. Peminatnya agak meningkat, soalnya kita intikan yang cari rata-rata orang yang bikin kayak resto baru atau warung baru kayak gitu. Daripada mikirnya beli baru, pengeluaran lebih banyak, mending beli second tapi masih bagus dengan harga yang agak miring sedikit. Jadi lebih melihat kualitasnya juga, Mbak? Ya, kualitas, walaupun second tetap kita mengutamakan kualitas. Jadi sejauh ini konsumen dari mana aja, Mbak?
Konsumen banyak sih, dari Canggu juga, dari Kuta, kadang sampai Ubud juga. Saya ubud ya. Ya, Berarti rata-rata digunakan untuk resto, kopi shop gitu Mak ya. ya coffee shop. Soalnya kita juga bikin baru juga kan, kayak furniture atau barang-barang yang baru juga kita bisa bikin. Jadi menerima pesanan juga lah. Kursi atau meja makan gitu biasanya. Barang bekas hotel dijual mulai dari 200.000 hingga 4 juta rupiah per buah. Barang bekas ini berasal dari beberapa hotel yang telah berhenti beroperasi. Peminat barang bekas hotel selama ini berasal dari wilayah Canggu, Kuta, hingga Ubud. Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Pembuat pot bonsai di Abian Semal Badung mengeluhkan menurunnya penjualan hingga mencapai 60%. Penurunan penjualan pot disebabkan berkurangnya pesanan selama pandemi COVID-19. Kondisi ini antara lain dirasakan Asep Sofyan, pembuat pot bonsai di Abian Semal Badung. Dalam kondisi ramai, Asep bisa membuat 40 pot per hari. Namun saat ini, ia hanya membuat 10 pot bonsai per hari. Bapak melayani pesanan ke toko-toko juga Pak? Toko juga ada, tapi sekarang kebanyakan yang ini dah perorangan itu yang nyari ke sini. Tokonya agak macetan dikit. Ininya penjualan ya. Berarti peminat hobi bonsai nyari Bonsai ya Pak? aja yang langsung itu dah. Ukuran yang berapa diminati Pak? Ya ukuran menengah itu buat apa tuh bonsai, apa itu namanya tuh? Kayak buat adelium ya, bonsai gitu aja. Yang menengah aja sekarang banyak peminatnya itu. Yang diameter 40, 30, biasanya kan kalau dulu yang 60, diameternya itu yang besar-besar, sekarang kecil-kecil dah. Itu yang dicari ya peminat. Iya, yang ya. dicari itu. Tapi ada aja masih peminatnya Ada Pak ya. aja. Rata-rata per hari berapa Pak bisa memproduksi khususnya pot bonsai ini Pak? Kalau pot bonsai kalau dulu itu sekitar 20-30 bijian dah per hari itu. Tapi sekarang cuman ya 10, 5 itu dah perbandingannya itu dah. Pesanan paling banyak berasal dari pedagang pot di wilayah Badung dan sekitarnya. Pot bonsai yang paling diminati pembeli berukuran diameter 40 hingga 60 cm. Pot buatan Asep dijual mulai dari harga Rp15.000 hingga Rp200.000 per buah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.